Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davi Saifnia bersama rekan saya Arifin dan juga Muhammad Ihsan Budovi dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi seputar siklus penggajian. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian dari siklus penggajian, yang kedua aktivitas atau langkah-langkahnya, yang ketiga ada pengendalian dari siklus penggajian, dan yang terakhir yaitu flowchart dari siklus penggajian itu sendiri. Apa itu siklus penggajian? Siklus penggajian merupakan aktivitas bisnis dan pemrosesan data yang berulang dan berkaitan dengan pengelolaan karyawan. Selanjutnya yaitu aktivitas siklus penggajian atau langkah-langkah yang diterapkan setiap perusahaan yang membayarkan gaji pada karyawannya melalui sistem penggajian. Langkah yang pertama yaitu melakukan update file induk penggajian, yang kedua perubahan tarif dan pajak, yang ketiga keabsahan waktu dan data kehadiran, yang keempat menyiapkan daftar penggajian, yang kelima pembayaran daftar gaji, yang keenam kalkulasi kompensasi dan pajak, yang ketujuh pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Selanjutnya di sini ada pengendalian siklus penggajian, di mana pengendalian siklus penggajian adalah serangkaian prosedur dan kebijakan internal yang dirancang untuk memastikan proses pembayaran gaji karyawan yang dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai peraturan serta mencegah kecurangan. Nah, di sini ada tujuan sistem pengolahan penggajian. Yang pertama itu mengotorisasi transaksi penggajian secara tepat. Yang kedua transaksi penggajian yang dicatat menunjukkan validitas yang tinggi. Dan yang ketiga pencatatan transaksi secara akurat. Yang keempat ada hanya transaksi penggajian yang valid dan sudah diotorisasi yang masuk ke dalam catatan. Yang kelima mengikuti aturan pemerintah tentang peraturan pembebanan pajak kepada pegawai secara benar dan jujur. Yang keenam memenuhi unsur efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sistem penggajian pegawai. Dan yang terakhir ketujuh menjaga dari kehilangan aset baik kas maupun data tentang penggajian. Berikutnya di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian pembayaran gaji. Yang pertama ada otoritas transaksi, yang kedua ada pembagian tugas, yang ketiga ada supervisi, yang keempat ada pencatatan akuntansi, yang kelima ada pengendalian akses, dan yang keenam adalah verifikasi independen. Selanjutnya yaitu tentang flowchart penggajian. Flowchart penggajian adalah diagram visual yang memetakan seluruh langkah proses penggajian karyawan, mulai dari pengumpulan data, kehadiran, hingga pembayaran gaji akhir. Flowchart juga membantu perusahaan untuk memahami dan mengawasi proses secara sistematis, termasuk perhitungan gaji, potongan, dan distribusi, serta membantu mengidentifikasi masalah potensial dalam sistem penggajian. Nah, di sini ada flowchart penggajian. Pertama ada karyawan, ada PSDM atau HRD, keuangan, dan manajer. Yang pertama dari karyawan. Karyawan itu menyusun absensi bulanan dan setiap dia masuk melakukan presensi setelah sesuai sistem. Setelah itu langsung datanya menuju ke PSDM atau HRD. Pihak HRD mendapatkan data karyawan, terus menyusun presensi selama 1 bulan. Setelah itu rekap presensi. Setelah rekap presensi diberikan kepada pihak keuangan. Pihak keuangan mendapatkan rekap presensi,
dan membuat slip gaji. Setelah membuat slip gaji, langsung kepada pihak manajer. Pihak manajer mendapatkan slip gaji dan menyetujui slip gaji. Setelah itu, membuat laporan penggajian. Di sini ada contoh flowchart penggajian di perusahaan retail. Yang pertama ada kepala toko atau karyawan, ada HRD, ada departemen keuangan, dan juga ada bank. Yang pertama kepala toko karyawan. Yang ke satu itu perekaman data kehadiran absen, harian, lembur, cuti, izin melalui sistem yang ada. Setelah itu diberikan kepada pihak HRD yang di dalamnya yang satu ada sinkronisasi data absen dan data master. Yang kedua, hitung komponen penambahan gaji. Yang ketiga, hitung komponen potongan. Yang keempat, hitung gaji bersih. Setelah itu, pihak HRD memverifikasi hasil perhitungan. Setelah hasil perhitungan jadi, maka diberikan kepada Departemen Keuangan. Di Departemen Keuangan, yang pertama itu terima dan verifikasi daftar gaji dari pihak HRD. Yang kedua, persetujuan akhir oleh direksi atau manajer keuangan. Yang ketiga, buat draft daftar gaji. Yang keempat, buat file transfer bank. Yang kelima, terima laporan transfer dari keuangan. Setelah itu, pihak bank melakukan proses transfer gaji ke setiap karyawan. Yang keempat, yang kirim laporan eksekusi transfer kepada pihak perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.